Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para bapak dan ikhwan jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah karena Allah memberikan karunia yang sangat besar. Di pagi hari kita dibangunkan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, kemudian kita awali kehidupan kita pada hari ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini karunia-Nya yang belum tentu Allah berikan kepada orang lain. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan tadabbur, bukan tafsir, tapi tadabbur ayat Al-Quran surat Al-Furqan ayat 63 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Tanda-tanda ibadur rahman, tanda-tanda hamba Allah yang baik, pertama adalah alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Orang yang ketika berjalan di muka bumi, hauna itu bukan hina. Memang hauna itu arti bahasanya hauna itu hina. Tapi di sini bukan berarti berjalannya hina. Maksudnya ketika hidup di muka bumi ini, hauna itu tawadhu. Hauna itu merendahkan diri atau tidak sombong. Tidak sombong ini ditafsirkan oleh Allah di dalam surat Luqman ayat 18. Wala tusair khaddaka linnas, jangan kamu palingkan pipimu. Kalau dalam ayat itu khaddun itu pipi, maksudnya muka. Jangan kamu palingkan mukamu kepada manusia. Malingkan muka berarti apa? Sombong, merasa nggak butuh sama orang, atau ketika orang lihat gitu loh, akan gitu ya, palingkan muka. Jangan kamu palingkan mukamu kepada manusia. Wala tamshi fil ardi maroha, jangan kamu berjalan di muka bumi maroha dalam keadaan sombong. Innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Allah nggak suka dengan orang yang sombong, orang yang angkuh. Bagaimana seharusnya? Nah, Allah mengatakan ayat berikutnya, waqsid fi masjika waghdud min sautik. Sederhana aja ketika kamu berjalan, jangan sok merasa besar, jangan sombong, sederhana. Waqsid fi masika waqsid fi masika waghdud min sautik. Juga suaranya bersuara, maknanya jangan kasar, jangan berbicara yang buruk, yang jelek dan lain sebagainya. Nah, itu tafsir dari surat Al-Furqan ini, yaitu wala tamshi fil ardi maroha. Jangan sombong, tapi hendaklah
hidup di dunia ini tawadhu. Apa itu tawadhu? Tadi malam sudah kita sampaikan, sebagaimana kata Yusuf bin Asbad ketika ditanya su'ila an ghayati tawadhu, beliau ditanya tentang puncak dari tawadhu itu gimana, maka beliau menjawab, alla talqa ahadan illa ra'aita lahul fadla alaika. Jadi tawadhu itu, kata beliau, kamu tidak bertemu dengan seorang pun kecuali kamu menganggap orang itu lebih baik dari kamu. Itu tawadhu. Artinya apa? Kita nggak merasa paling hebat, kita merendah sajalah. Tapi bukan berarti kita menghinakan diri. Maka Sufyan Ats-Tsauri dalam fatwanya, dalam kata-kata hebatnya, beliau pernah mengatakan, pemandangan yang paling indah adalah ketika orang kaya merendahkan diri di hadapan orang miskin, dan pemandangan yang paling buruk adalah orang miskin menghinakan diri di hadapan orang kaya. Wah, itu susah. Kondisi keadaan yang paling baik adalah ketika seorang kaya merendah, bukan menghina, bukan, merendah di hadapan orang miskin. Maknanya bisa menyatu, bisa bergaul, tidak ada beda. Sebagaimana sholat itu kan dalam menyusun shaf kan nggak dibilang kamu kaya, kamu miskin, sama aja ya istilahnya. Bahkan maaf ya, dari segi ukuran fisik saja nggak diatur, oh yang pendek semua sebelah sini, yang tinggi semua, kan nggak ada. Kadang-kadang tinggi rendah sama aja gitu. Nah, seperti sholat kan tidak membedakan di situ. Nah, mestinya dalam hidup juga begitu gitu. Artinya dalam kehidupan ini tidak membeda-bedakan dalam artian bergaul ya, bersikap ya, tidak ada merasa angkuh. Tapi memang seharusnya orang kaya itu merendah dalam artian apa? Supaya yang miskin itu tidak takut, supaya yang miskin itu tidak segan, sehingga ketika ada kebutuhan bisa membantu dengan baik. Sebaliknya, kondisi yang paling buruk, kata Sufyan Ats-Tsauri, adalah ketika orang miskin menghinakan diri di hadapan orang kaya, merasa hina. Ali Imran 159, Allah mengatakan wa bi rahmatillahi lintalahum, dengan rahmat Allah linta, kamu lain Muhammad, kamu lunak, kamu lembut, kamu nggak kasar. Jadi birahmatillah, dengan rahmat Allah. Maknanya bahwa kalau kita misalnya kita mampu lembut kepada siapapun, kepada istri, kepada anak, kepada tetangga, kepada orang tua, kadang-kadang kepada orang tua pun ngeyel kan, kan gitu. Terutama mungkin kepada istri kita itu sering sering agak tinggi sedikit, atau kepada anak. Kalau kita bisa layin, bahasa Al-Qur'annya itu layin apa? Lunak, lembut, tidak kasar. Nah, itu birahmatillah, berarti dia mendapatkan rahmat dari Allah. Bagi orang-orang yang tidak mendapatkan rahmat dari Allah, dia akan akan berbuat kasar kepada siapapun. Bahkan kesenggol sedikit langsung merah, kena sedikit, tersinggung sedikit langsung naik dadanya atau bahunya yang naik. Kadang-kadang begitu. Maka Allah melanjutkan dalam ayat itu, walau kunta faddan ghalidhal qalbi, Muhammad, andai kamu di situ keras, kasar, lang faddu min khalik, niscaya umatmu akan lari. Lah kalau kita nggak usah nabi misalnya, memang ayat ini untuk nabi ya, tapi juga untuk kita mestinya.
Kalau kita keras, kasar, maka orang akan lari dari kita. Istri lari, anak lari. Kalau kita kasar misalnya, oh mereka nggak lari Pak, iya, tapi selalu hidup dalam ketakutan dan ketidaknyamanan, ketidakamanan. Nah, berkat rahmat Allah, seseorang bisa layin, seseorang bisa lembut. Dan dalam satu riwayat bahwa alamat termasuk tanda-tanda orang yang akan menghuni neraka itu adalah otul, orang yang kasar, ngomongnya kasar, sikapnya kasar, tindakannya kasar, semuanya kasar. Tanda ibadur rahman yang pertama adalah apa? Lembut, santun, sopan, tidak sombong. Yang kedua, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ini juga dalam adab bergaul. Kalau bertemu dengan orang-orang bodoh itu bisa artinya bodoh terhadap agama, nggak ngerti agama. Orang yang nggak ngerti agama, kalau kita berbicara, hati-hati. Atau orang yang bodoh di sini adalah suka ngeyel, suka debat, ngomongnya ngelantur. Maka qalu salama, ngomongnya itu cari selamat lah. Menghadapi orang yang ada kurang-kurangnya istilahnya gitu ya. Jahil itu orang-orang ada kurangnya, bukan EQ-nya kurang, tapi mungkin akhlaknya kurang, adabnya kurang, agamanya kurang misalnya gitu. Oh agamanya bagus ilmunya, tapi kadang-kadang adabnya juga kurang misalnya kan. Nah, menghadapi orang seperti ini ingat qalu salama, ngomongnya hati-hati, harus pastikan omongannya itu selamat. Tidak ada, jangan sampai omongan kita itu digoreng oleh dia. Sekarang suka goreng kan. Akhirnya apa? Gara-gara kita salah ngomong, akhirnya apa? Entah sampai kemana-mana. Maka Rasulullah pernah mengatakan, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu adalah bisa menjaga lisannya, bisa menjaga lisan. Betul-betul ya apa namanya? Ketika mau ngomong itu pikir. Nah, disitulah termasuk adab. Adab itu kebiasaan atau akhlak, itu kebiasaan yang keluar tanpa dipikir dulu. Nah, orang yang akhlaknya kurang bagus, adabnya, sopan santunnya kurang bagus, kadang-kadang ngomongnya begitu dipancing langsung kasar, ngomongnya langsung binatang, ngomongnya langsung mencela, mengejek. Tapi kalau biasa istilahnya, kebiasaannya itu omongnya itu dijaga, maka ya pikir-pikir ngomong untuk seperti itu. Maka para bapak dan ikhwan rahimakumullah, kita mestinya harus sering mohon kepada Allah. Ya Allah, bimbinglah lisanku, ya Allah, bimbinglah lisan, bimbinglah lisan. Harus sering-sering mohon kepada Allah, bimbinglah lisan kita. Karena banyak gara-gara lisan orang berantem, gara-gara lisan orang membunuh, gara-gara lisan abang sama adik nggak cocok, gara-gara lisan suami istri berantakan, dan lain sebagainya, gara-gara lisan. Maka qalu salama. Kalau kemungkinan kita kok nggak bisa qalu salama menghadapi orang seperti ini, apa sikap berikutnya? Al-A'raf 199. Pertama apa? Sudah maafkan sajalah. Menghadapi orang seperti udah maafkan sajalah. Lah namanya orang jahil itu, orang ada kurang-kurangnya. Mungkin dia ngomongnya nggak sopan sama kita, ngomongnya kurang ajar, ya sudah kita maafin aja lah. Nggak usah kita layani dengan tegang juga. Sama-sama apa Pak?
Dia ngomongnya nggak sopan, kita layani, berarti sama-sama jahil. Ada dua orang jahil di situ. Kita tahu ayat mengatakan mereka itu jahil gitu loh. Ada kurang-kurangnya. Kita layani, berarti saat itu ada dua orang jahil. Jangan kita layani. Maka Allah mengatakan khudil afwa, maafin aja lah. Yang kedua apa? Coba diajak untuk baik. Jangan kayak gitulah. Yuk kita seperti ini. Coba diajak yang baik. Wa'mur bil urfi. Maafkan kata-katanya, maafkan tindakannya, terus ajak untuk kebaikan. Yuk kita ke masjid. Atau yuk kita ngomong yang baik. Yuk kita bersedekah. Yuk kita ajak. Kalau ternyata toh tidak mau, susah, wa'arid, tinggalkan. Afwan ya, saya ada perlu ini, gitu kan ya udah. Intinya begini Pak, kalau yang pertama itu hidupnya tawadhu, hidupnya nggak sombong, bisa bergaul. Yang kedua, tanda yang kedua, ini bisa menjaga lesan. Lesan kita jaga. Kita bisa menempatkan diri omongan-omongan yang baik kepada siapa. Ketiga ya Pak, walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama, yaitu orang-orang yang yabituna tidur atau malam, yaitu orang-orang yang apabila malam hari li rabbihim kepada Rabb mereka sujud dan wa qiyaman, sujud dan bangun. Maknanya apa? Qiyamul lail. Ini pernah kita sampaikan di malam hari waktu itu. Ada berapa ya? 4 atau 5 ya hikmah dari qiyamul lail. Yang pertama apa? Orang yang selalu qiyamul lail itu ada kemungkinan untuk menjadi orang soleh. Walaupun nggak jamin orang qiyamul lail soleh, nggak jamin. Tapi ada kemungkinan, minimal ada salah satu tanda orang soleh. Tandanya itu sudah ada. Salah satu tanda orang soleh adalah qiyamul lail. Rasulullah mengatakan da'bus sholihin, qiyamul lail huwa da'bus sholihin. Bangun malam, sholat malam itu adalah kebiasaan orang-orang soleh. Minimal kalau misalnya kita qiyamul lail, kita sudah mendapatkan satu tanda. Tanda yang lain cari. Satu tanda menjadi qiyamul lail itu. Tanda menjadi orang soleh. Orang yang kalau malam bangun, ya kan, kemudian lanjutkan dengan sholat subuh, kemudian beraktivitas, itu lebih cerah wajahnya, lebih sehat badannya. Ya. Cuman kadang-kadang habis subuh tidur lagi, ya kan? Habis subuh tidur, dan ini sebetulnya sangat jelek sekali tidur pada subuh itu, Pak. Rasulullah itu mendoakan kepada seluruh umatnya, Allahumma barik, ya kan? Apa ada umatinya gitu ya? Fi bukurihim. Ya Allah, berkailah umatku fi bukurim, di pagi-pagi hari mereka. Salah satu tanda anak itu akan sukses itu sejak kecil itu suka bersih-bersih. Itu diantaranya. Makanya ajarin aja anak-anak kita yang kecil-kecil, Pak. Kasih amanat bersih apa? Cuci piring. Kasih tanggung jawab, kamu tiap pagi cuci piring. Kadang-kadang itu kebiasaan, Pak. Tapi kalau anak-anak yang nggak ngerti apa-apa, aduh, ini beban. Yang kedua, di dalam surat Al-A'raf ayat berapa ya? 79 kalau nggak salah. Kok Al-A'raf? Al-Isra, Pak. Al-Isra 79. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalak. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Orang yang qiyamul lail itu asayab atakarob bukan maqamam mahmuda. Allah akan memberikan maqamam mahmuda, tempat yang mulia, fit dunya wal akhirah. Kalau kita serius, kalau kita melazimi, Pak, ada kedudukan yang tinggi baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia.
Karena begini, ada hadis ketika Allah mencintai manusia, Allah cinta kepada manusia, maka Allah bilang kepada malaikat, "Hei malaikat, cintailah si fulan." Maka malaikat mencintai si fulan itu. Dan malaikat bilang kepada penduduk bumi, penduduk langit, Allah mengatakan kepada penduduk langit, "Cintailah si fulan." Cinta, senang. Penduduk langit bilang kepada penduduk bumi, termasuk manusia, "Cintailah si fulan." Maka dicintai. Loh, itu orang baik, nabi aja banyak yang yang benci, padahal Allah kan sayang. Yang benci itu memang orang-orang yang nggak baik. Iya. Sebaliknya, kalau Allah nggak suka dengan seseorang, maka Allah bilang kepada penduduk langit, orang malaikat pun nggak suka sama dia, ini bandel kan ini orang. Dan penduduk langit bilang kepada penduduk bumi, "Lah Pak, itu orang jahat kok sekarang banyak kawannya." Iya, sesama dia. Secara umum orang nggak suka. Secara umum lah, masyarakat umum lah, ketika melihat orang jahat, suka nggak Pak? Nggak suka. Karena hati yang lembut tadi Pak, itulah yang menyebabkan orang itu Allah menarik hati-hati orang lain untuk ikram kepada dia, untuk baiklah kepada dia. Nah, gitulah artinya kan ada maqamam mahmudah. Ya walaupun ya kadang-kadang ya tidak selamanya kita lihat si fulan itu kayaknya ini, tapi kok kayaknya malah dihina orang, atau ada kisah-kisah orang yang alim tapi kadang-kadang dihinakan dan seterusnya. Itu kan ya bisa jadi Allah membuat skenario, tapi secara umum seperti itu. Terus yang ketiganya di dalam surat Sajadah 17-18, tata jafa junubuhum. Junubun itu artinya punggung Pak, punggungnya itu renggang. Al-madoji, tempat tidur, maksudnya apa? Malamnya itu nggak tidur, bukan nggak tidur sama sekali. Maksudnya di situ adalah qola. Saat orang lain pada tidur, dia yad'una rabbahum khaufa wa tama, berdoa kepada Allah khaufan wa tama'a. Khaufan itu takut, jangan-jangan dosa saya banyak, takut jangan-jangan nggak dikabulkan, takut dan seterusnya. Tama'an, tapi ada harapan, ya Allah kabulkan, ya Allah kabulkan, ya Allah. Khaufan wa tama'an. Terus disertai, bukan hanya berdoa, tapi besoknya wa mimma razaqnahum yunfikun, infak. Nah, setelah itu apa ayat berikutnya? La ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Seseorang itu tidak tahu apa yang Allah sembunyikan. Kemarin sudah kita Allah akan memberikan balasan surprise. Padahal di situ qurrata a'yun itu artinya sesuatu yang luar biasa Pak, menyenangkan hati, menarik. Tapi apa? Disembunyikan oleh Allah, nggak dikasih tahu. Ukhfiyah, disembunyikan oleh Allah. Nanti akan dikasih. Apakah harus di akhirat? Bisa jadi juga di dunia. Bisa jadi. Jadi Allah yang ketiganya tadi, Allah akan memberikan balasan. Yang balasannya itu disembunyikan. Allah pengennya itu surprise gitu loh. Ini nanti, oh ini loh hadiah. Itu yang ketiga. Dan yang keempatnya di dalam salat Muzammil ayat pertama, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awingkus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Nah, ya itu 1 sampai 4. Nah, ayat kelimanya inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Saya memahami, saya mentadabur ayat ini Pak. Jadi Allah menyiapkan Muhammad
mendapatkan tugas kenabian, mendapatkan tugas yang berat, banyak begitu masalah, cobaan, kesulitan dan lain sebagainya. Allah sudah tahu itu. Dan Allah mempersiapkan semuanya dengan apa? Agar Muhammad qiyamul lail. Untuk apa? Untuk menerima tugas yang berat, yang di dalamnya banyak masalah, banyak cobaan, banyak ujian. Ini kalau kita bawa ke ranah kita, ke kehidupan kita, maka ketika kita banyak masalah, ketika kita banyak problem, atau ketika kita punya jabatan-jabatan tertentu misalnya, itu kita mohon kepada Allah dengan qiyamul lail, Allah akan membantu, Pak. Persiapannya itu. Maka seberat apapun beban hidup ini, dengan qiyamul lail insya Allah akan selesai. Maknanya apa? Allah akan berikan kemudahan. Yang kelimanya, yang terakhir, biasanya kalau qiyamul lail itu diikuti dengan banyak istighfar. Surat Ad-Dariyat ayat kanu qalilan minal laili ma yahjaun wa bil asharihum yastaghfirun. Mereka malam tidak banyak tidur atau sedikit tidur, dan wabil asharihum yastaghfirun, di waktu sahur mereka beristighfar. Istighfar, banyak-banyak istighfar. Astagfirullah. Dan bapak-bapak, ehwan rahimakumullah, ternyata istighfar itu solusi terbaik untuk mengatasi problematika kehidupan. Rasulullah mengatakan, ada dua versi hadisnya, ada yang mengatakan kasaro, ada yang mengatakan lazima. Artinya dua kata yang maksudnya sama. Man kasaro bil istighfar, barang siapa yang memperbanyak istighfar. Berapa banyak? Nggak ada, nggak terhitung. Dalam hadis yang lain, man lazima, barang siapa yang membiasakan. Mana lebih banyak, Pak? Memperbanyak atau membiasakan, melazimi? Lebih banyak melazimi ya. Kalau memperbanyak itu bisa banyak. Tapi kalau melazimi itu kan selalu. Maka Rasulullah mengatakan, man lazima bil istighfar, barang siapa yang melazimi istighfar, ja'alallahu lahu, maka Allah menjadikan baginya, Allah akan memberikan kepadanya. Apa itu? 3, Pak. 3 hal. Apa? Yang pertama, min kulli hammin farjan. Setiap ham itu galau, susah, sedih, itu hamun. Farjan apa? Sebaliknya. Apa? Ketenangan, kedamaian. Allah janji Allah melalui lisan Rasulnya, barang siapa yang melazimi istighfar, 1, akan diberikan oleh Allah setiap kegalauan, kesedihan akan diganti oleh Allah dengan ketenangan, kedamaian. Yang kedua, min kulli doyikin mahrajan, setiap kesulitan, kesempitan akan ada jalan keluar. Apapun urusannya, urusan ekonomi sempit kiri, ada jalan keluar. Urusan mungkin dengan kantor, ada jalan keluar. Ada urusan dengan kalau urusan dengan nggak bayar, banyak istighfar, ada jalan keluar. Semua ada jalan keluar. Itu janji. Min kulli doyikin mahrajan. Dan yang ketiganya kata Rasulullah, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Istighfar. Banyak-banyak istighfar aja, Pak. Kapan istighfar? Kapan sajalah. Kalau kita istighfar, pikiran itu hilang. Betul.
Istighfar itu pikiran-pikiran yang kacau, pikiran-pikiran yang jelek, ingin ngacam orang, ingin buruin orang, hilang. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya kita mau apa saja, apa yang kita pegang, istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Ya kalau bapak misalnya naik kereta, istighfar aja. Naik kereta, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Apa perlu dihitung? Ya silahkan kalau mau dihitung. Target, kasih target Pak. Maunya kasih target, kalau enggak lalai lagi. Kasih target. Berapa kira-kira gitu. Kita akhiri dengan subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.